Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan iman, Islam, dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mencintai ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful awla wa makruhatun wa wajibatun. Fal mubahu hiya taqribul ma'i wa khilaful awla hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i, wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu, wal wajibatu hiya lil maridi 'inda al-'ajzi. Faslun. Al-amwalu allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in, an-na'amu wan naqdani wal mu'asyarati wa amwalut tijarati wajibuha rubu'u ushri qimati urudit tijarati war rikazu wal ma'dinu. Faslun. Syurutu sihhatihi arba'atu asya'a, islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shawmi. Syurutu wujubihi khamsatu asya'a, islamun wa taklifun wa idhaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Faslun. Arkanuhu thalathatu asya'a, niyatun laylan likulli yawmin fil fardi wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin wa shaimun. Faslun. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi wal kaffaratil 'uzma wat ta'ziri. Kalau di syarahnya itu wajibu ma'al qada'a lis-shaumi, gitu, nggak ada wawunya ya, wawunya dibuang. Kalau ada wawunya itu membingungkan itu. Sebelum al-kafarah itu wawunya dibuang. Kalau di syarah yang benar itu. Kalau di pinggir cetakan kitab Al-Haramain ini kebanyakan ketambahan wawu, ini dibuang. Begini bacanya. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kaffaratul 'uzma. Nah gitu. Wa ta'ziru. Nah gini ya. Kalau ada wawunya kita bingung, butrek ya. Ini salah cetak mungkin. Enggak butrek jane ya.
Wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu fi ramadhana yauman kamilan bi jima'in tamin athimin bihi lisawmi. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lisawmi fi sittati mawadhi'. Al-awwalu fi ramadhana la fi ghairihi 'ala muta'addin bi fitrihi, wa tsani 'ala tarikin niyati lailan fil fardi, wa tsalitsu 'ala man tasahhara dhanan baqa al-laili fabana khilafuhu, wa rabi'u 'ala man aftara dhanan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan, wal khamisu 'ala man bana lahu yaumu 30 sya'bana annahu min ramadhana, was sadisu 'ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastin syakin. Faslun yabtulu as-shamu bi riddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi igma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari. Faslun al-iftaru fi ramadhana arba'atu anwa'in wajibun kama fil haidi wan nufasa wa jaizun kama fil musafiri wal maridi wala kama fil majnuni, wa muharramun kaman akhara qada'a ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu, wa aqsamul iftari arba'atun aidan ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu, wa huwa ithnani al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi, wa tsani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta yati ramadhanu akhar. Thaniha ma yalzamu fihi al-qada'u duna al-fidyati wa huwa yaksuru kamuhma alaihi, wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada'i wa huwa shaykhun kabirun, wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnunu alladhi lam yata'adda bi jununihi. Faslun alladhi la yuftiru mimma yasilu ila al-jawfi sab'atu afradin ma yasuli ilal jawfi binisyanin aw jahlin aw ikrahin wa bijarayani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi, wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubbara tariqin wa ma wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin aw dhubaban ta'iran aw nahwahu wallahu a'lamu bis-shawab. Nas'alullahal karima bijahi nabiyil wasimi ay yukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya intama wa ay yaghfirli wa lahum muqhimatin walamaman, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Rasulil malahimi habibillahi al-fatihi al-khatimi wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita gas nih ya. Malam ini kita mengegas sampai selesai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Jam 10, jam berapa ini? 10 sampai jam 11, insyaallah sejam selesai. Alhamdulillah. Faslun utawi iki ku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Al isti'anatu utawi pira-pira isti'anah nyuwun pertolongan iku arba'u khisalin ana 4 perkara. Rupane mubahatun suwijiku mubahah, wa khilaful awla lan khilaful awla nulayani kautaman, wa makruhatun la makruh, wa wajibatun lan wajib. Fal mubahatun mengko utai mubahah iku hiya utai mubahah iku takribul ma'i ngerekaken banyu, wa khilaful awla utawi khilaful awla nulayani kautaman iku hiya utawi khilaful awla iku sabbul ma'i ngesoaken banyu ala nahwil mutawaddi ngatasé sepadane wong kang wudu. Wal makruhatu utawi makruh iku hiya utawi al makruhah iku liman kadhe wong yang siru kang basuh sapa man a'dhahu ing anggotane man wong
anggotane wong. Wal wajibatulan utawi wajib iku hiya utawi wajibah iku lil maridi kadhe wong mriyang indal ajzi nalikane apes. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi panikane Mbah Musonif. Al amwalu utai pira-pira bondo allati yo al amwal talzamu kang wajib fiha ing dalam allati opo az-zakatu zakat iku sittatu anwa'in ana nem pira-pira werna. Rupane annamu suwiji iku raja kaya wan nakdani lan mas perak. Wal muasyaratu lan tukul-tukulan 1/10 yang dizakati 1/10 itu tukul-tukulan. Wa amwalut tijarati lan banda dagangan wajibah utai wajibe amwalut tijarah iku rubu'u musyriki mati urud tijarati 1/4 1/10 aji kertone banda dagangan. Warrikazu lan bondo rikas wal rikas itu timbunan mungkin orang-orang terdahulu harta karun lah ya. Wal ma'dinu lan barang tambang. Sampai sini dulu, nanti berpuasa kita baca lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menerangkan terkait dengan al-isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan. Dalam Islam itu boleh meminta pertolongan. Di sini ada 4 wajah ataupun 4 perkara terkait dengan isti'anah, kita memohon pertolongan. Yang pertama mubah, yang kedua khilaful aula, yang ketiga makruh, yang keempat wajib. Apa itu mubah? Hiya takribul ma'i. Diperbolehkan mubah itu ketika dikerjakan tidak dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa, itu mubah. Ini takribul ma'i. Contohnya itu seperti kita meminta pertolongan kepada teman kita untuk mendekatkan air. Maksudnya apa ya? Contoh, Pak Kumam, ampunten Pak Kumam, ambilin air dong, bawa ke sini. Nah, oh, nggih Pak, siap. Nek Pak Kumam kan nek diminta tolong siap gitu. Nah, ini berarti saya meminta pertolongan sama Pak Umam itu untuk mendekatkan air, hukumnya mubah begitu. Ini al-isti'anah yang pertama, al-mubah atau mubahah. Yang kedua khilaful aula. Khilaful aula itu menulayani keutamaan, berarti tidak utama gitu. Utamanya itu nggak usah mengerjakan, meminta ini begitu. Ini khilaful aula. Apa itu? Sobbul ma'i 'ala nahwil mutawaddi'i, menuangkan air atas semacamnya orang yang wudu. Contoh, ini khilaful aula. Lah ketika udah dekatkan, nah ini saya bilang sama Pak Kumam, Pak, sekalian dikucurin dong. Nah, dikucurin. Saya mau wudu, dikucurin. Sorin. Itu khilaful aula. Lebih baik tidak minta begitu. Itu khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Boleh itu ya, jadi ini hukumnya bukan mubah, tapi ini hukumnya khilaful aula. Lebih utamanya itu saya tidak minta tolong begitu, tidak minta tolong untuk mengesorkan air ke, mungkin saya lagi butuh, Pak, ayo tangan, ayo gitu. Yang ketiga di sini adalah makruh liman yaghsilu a'dahu, yaitu ketika sudah dituangkan saya suruh minta Pak Umam, Pak gosokin dong, gosokin. Ini gosokin tangan, gosokin tangannya Pak. Ya. Nah, kiri gitu. Nah, ini saya lagi wudu kayak raja ya. Wudunya itu malah nggak mengambil air sendiri, nggak menuangkan air sendiri, nggak ngosokin sendiri. Palah di sini yaghsil, membasuhkan, dibasuh-basuhkan itu. Nah, ini namanya hukumnya adalah makruhah. Ya, sebaiknya kita nggak usah begitu ya, kasihan. Walaupun mau tapi kasihan. Tapi nggak dosa, nggak haram itu ya.
Yang terakhir wajib minta tolong. Contoh ada orang, bukan saya, insya Allah saya sehat selalu, Allahumma amin, dan panjenengan semuanya sehat selalu, Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang kepengen sakit lah, nggak ada lah ya, kayak angel sakit kok kepengen sakit gitu. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sehat-sehat semuanya zahir batin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini hukumnya wajib kalau ada orang namanya Tono, Pak Tono, lagi sakit nggak bisa wudhu sendiri. Lah ini wajib minta tolong ya ke anaknya ataupun yang tunggu, Pak, Mas ataupun Dek, saya mau sholat ini, minta tolong saya wudhukan. Diambilkan air, disorkan air, digosok-gosokin. Pokoknya ini wajib meminta tolong kepada orang lain untuk dia biar bisa bersuci. Setelah itu dia baru sholat. Di sini ini hukumnya wajib kalau memang toh tidak bisa karena dia lagi sakit. Lil maridi 'indal ajzi, untuk orang yang sakit ketika dia tidak mampu. Itu ya. Ini al isti'anatu arba'u khisalin. Selanjutnya ini ada fasal al amwalul lati talzamu fiha zakah. Ada beberapa macam benda yang wajib kita zakati. Kalau di kitab ini itu ada 6, sittatu anwa'in. Ada harta yang wajib kita zakati. Perlu diketahui zakat itu ada 2. Dan zakat itu gunanya untuk apa? Untuk membersihkan. Kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita, badan kita, diri kita biar bersih. Itu zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal, zakat harta. Untuk apa? Untuk membersihkan harta kita biar kita mendapatkan harta ataupun harta yang ada pada diri kita yang kita punya itu sudah bersih semuanya, tidak ada yang haram, dan kita memakannya, mengkonsumsinya, menggunakannya harta tersebut aman di dunianya juga aman di akhiratnya. Makanya ada wajib kita untuk memberikan zakat. Cuma kalau di kitab ini hanya sekelumit saja, hanya pengetahuan saja. Ini ada yang mengatakan bahwasanya ini terkait dengan ini adalah tambahan daripada Imam Nawawi, bukan yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Ini tambahan dari kitab Safinah yang ditambahkan oleh syarihnya, yaitu Imam ataupun Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada mata seperti itu. Tapi wallahu alam yang benarnya bagaimana. Pas ngaji itu sama ki sholah begitu. Ini hanya sekelumit saja. Tadi ada zakat fitrah, ada zakat mal begitu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat mal di sini ada 6 yang wajib kita zakati. Yang pertama an'am, rajokoyo, yaitu kambing. Kalau udah sampai nisabnya kambing itu sekelumit kita terangkan, yaitu 40. Nanti ada haul juga, tidak setiap hari zakat, tapi udah sampai nisab dihitung sampai 1 tahun. Itu haul. Itu juga syarat-syarat yang lain. Itu kita tidak menerangkan secara secara khususnya seperti itu. Nanti mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa membaca kitab yang lebih spesifik untuk menerangkan terkait dengan zakat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yaitu kalau kambing, kita punya kambing 40 itu nisabnya minimal. Batasan kita wajib mengeluarkan zakat 40 kambing. Kalau yang kedua itu sapi. Sapi itu batasannya nisabnya itu 30. Kalau sudah kita punya 30 sapi dalam setahun, maka kita wajib zakat. Yang ketiga yaitu onta. Onta itu nisabnya 5. Kalau kita punya 5 onta, kita wajib zakat. Kayaknya di Indonesia yang punya onta hanya kebun binatang kayak Gembira Loka, terus Taman Safari Indonesia Indah, ada yang di Jakarta, di mana tuh? Taman Safari Bogor apa ya? Di Bogor, ada yang di Jatim Park.
Tempat itu yang ada di, saya pernah ke sana di Jawa Timur gitu ya. Kalau nggak salah di Pasuruan apa di mana itu. Pas waktu itu ke Malang gitu. Itu ya, itu annam wan nakdan, emas perak. Nah, ini emas perak yang bukan sebagai perhiasan. Kalau dijadikan perhiasan, soal dibuat cincin ya, ataupun gelang dipakai, itu perhiasan yang dipakai, maka tidak wajib zakat. Makanya kalau kita punya perhiasan 1 kilo dipakai, itu nggak wajib zakat. Cincinnya retep-retep, seon, nah, 4 on, 2 on, udah 6 on. Terus kalungnya 4 on. Nah kalau dipakai terus, nah, tapi kan masa bawa sekilo. Contoh emang orang kaya ya, kalau perhiasan dipakai nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau nggak dipakai. Kalau kita punya emas ataupun perak, di sini nisabnya itu emas perak itu kalau di sini itu ya, di online itu nisabnya emas perak. Ada beberapa pendapat ya. Itu loh. Nah, kalau nisabnya emas mana ini? Yaitu 85 gram. Nah, ini ya umumnya ya, kita umumnya. Ini menurut Basnas Jawa Tengah gitu ya. Nah, ini 85 gram emas. Kalau perak itu 595 gram. Berarti kalau kita punya emas 85 gram, ini wajib zakat kalau sudah sampai satu tahun. Zakatnya berapa? Yaitu 2,5%. Ibaratnya kalau saya punya emas 100 gram, zakatnya berarti 2,5 gram. Setiap tahun tuh 2,5 gram. Begitu juga kalau kita punya penghasilan itu sebulan itu sudah sampai nisabnya emas di sebulan, setahun sudah sampai nisabnya emas, maka kita juga wajib zakat. Itu ya. Kalau 85 di sini kita hitung ya. Kalau 85 gram, contohnya sekarang 1 gramnya itu 800 ya. 1 gramnya 800.000, berarti dikali 85. Nah, berarti kalau kita gajinya itu setahun sudah 68 juta ya, ataupun di atasnya, maka kita udah wajib zakat. Berarti kalau 68 juta itu sebulan berapa? Berarti dibagi 12. Sebulan itu 5.600.000 ya. 5.666. Ini guru-guru asal ini udah ya. Ya. Ini sudah 5.666 ya. Ini insya Allah sudah wajib zakat tuh guru, wajib zakat itu. Berarti wajib zakat gitu. Nah, karena sebulannya sudah 5.666. Ini kalau harga emasnya itu berapa? 800. Kalau harga emasnya segramnya itu di bawahnya tinggal dikalikan saja. 85 dikali 85 gram itu dikalikan saja itu. Paham ya? Pokoknya seperti itu, dikalikan berapa harganya. Kalau harga 800 berarti kali 800, harga 500 berarti 500. Berarti ini pasang surut begitu. Berarti zakatnya kalau gajinya sudah sampai nisab, ini kan kalau 800. Coba kalau memang emasnya itu harganya 500. Nah, berarti 3.541 itu wajib zakat. Tuh. Zakatnya berapa ya? 2,5%, tinggal dikalkulatorkan. Ini ya mudah lah pakai kalkulator.
Ataupun ada aplikasi terkait zakat juga ada begitu. Itu sekelumit emas, perak. Ada juga muasyarat, yaitu tumbuh-tumbuhan kayak padi dan sebagainya, itu ya. Pokoknya itu zakatnya 1/10-nya. Kalau saya setahun sekali panen, ini zakat sekali panen. Sekali panen memang sawah saya amba, contoh, amin, Allahumma amin. Ini berhektar-hektar. Sekali panen saya sampai berapa ya? Ibaratnya 100 ton. Wah, 100 ton. 100 kintal lah ya, 1 kintal. Katanya 100 ton terlalu tinggi. 100 kintal berarti kan 10 ton. Zakatnya berarti 1 ton. Kalau saya panen 10 ton, zakatnya seton gitu ya. Banyak ya? Ya banyak. Banyak seperti itu. Terus amwalut tijarah wajib rubu' syiriki mati'ul tijarah. Terus juga di sini harta dagangan itu dihitung dari awal modal sampai akhir 1 tahun. Kalau dari bulan Syawal dihitung sampai nanti akan datang bulan Syawal. Kalau tanggal 1 ya tanggal 1-nya kita udah wajib zakat. Tanggal 1 ke depannya itu tahun depan seperti itu. Zakatnya berapa? Di sini terangkan itu rubu' syiriki mati urud tijarah, yaitu 1/4 1/10. 1/10 berarti 1/10-nya. Contohnya kalau ini nisabnya seperti emas ya. Berarti tadi berapa itu? Ya kalau 800 berarti berapa juta tadi? Kalau imbannya ya. Nah, seumpama ini ngitung hartanya orang ya. Ini mencoba saja. 800 dikali, ini kalau emas harga 800 loh. 800 dikali berapa tadi? 85 berarti 68 juta gitu. Kalau harta dagangan itu dihitung semuanya sampai 68 juta berarti kita udah wajib zakat. Oh, ternyata dihitung sudah sampai 100 juta. Nih, zakatnya berapa? Berarti 1/4 1/10 berarti 2,5%. 1/10 100 berarti kan 10 juta. 1/4-nya berarti 2.500.000. Berarti zakatnya 2.500.000 kalau setahun kita mendapatkan ataupun semua dihitung 100 juta, zakatnya 2.500.000. Banyak ya banyak. Makanya kalau jadi orang kaya siap mengeluarkan zakat, jangan hanya kepengen kaya-kaya tok mau mengeluarkan zakat. Nah, kalau kita yang mungkin belum wajib zakat, ya kita ada infak, sedekah. Bahkan ada pendapat itu mengatakan, ya zakat itu bukan hanya untuk orang kaya yang sudah sampai nisab. Orang miskin pun juga wajib zakat. Kenapa? Karena ya di harta yang kita miliki ada hak untuk orang lain, biar yang kita makan, yang kita gunakan itu bersih dan itu halal, thayyiban, dan 100% kita bisa menggunakan dengan berkah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu ya, tergantung harga emas. Terus warikas, rikas itu barang temuan. Saya lagi macul di sawah, oh segempok harta karun. Nah, ini wajib zakat langsung, itu 1/5, khumus berarti 1/5. Kalau saya mendapatkan 1 kilo berarti 200 gram saya untuk zakat gitu ya. Ada ma'din, barang tambang, ini juga 2,5% barang tambang. Itu sekelumit terkait dengan zakat amwal dan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankannya. Allahumma amin. Kenapa? Karena zakat ini termasuk rukun Islam. Pertama syahadat, sholat, zakat. Mudah-mudahan Islam kita sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah zakat, rukun Islam selanjutnya adalah puasa. Nah, kita lanjut ya. Kita gaspol nih ya. Mudah-mudahan berkah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk terhadap puasa. Mudah-mudahan bisalah menyendak waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu shaumu ramadhana.
Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Yajibu wajib apa shamu Ramadhana puasa bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin sebab salah sijine pira-pira perkara 5. Ahadu utawi salah sijine 5 iku bikamal Sya'bana sebab sempurnane bulan Sya'ban 30 apane yauman dinane. Wa tsaniha utawi kaping telune 5 iku biru yatil hilali sebab weruhe hilal fi haqqi man ing dalam hake wong ro'a kang ningali sapa man hu ing hilal. Wa ing kana senajan ono sapa man iku fasikun wong fasik. Wa salisuha utawi nomor telune 5 iku bisubutihi kelawan tetepe hilal fi haqqi man ing dalam hake wong lam yaro kang ora ningali sapa man hu ing hilal bi adli syahadatin kelawan adile persaksian. Warabiwa utawi nomor papate 5 iku bi ikhbari adli riwayatin sebab kabare wong kang adil riwayate mautsukin kang den percaya sapa bihi wong adil sawaun wa kang padha bae tumibo fil qalbi ing dalam atine apa sidhu meneraken hilal utawa wong amla utawa ora au ghairi mausukin utawa ora den percaya apa bihi wong in waqa'a lamun tumibo fil qalbi ing dalam atine apa sidhu meneraken hilal maksudnya percaya maring wonge ya ring hilal ya maksud seperti itu. Wa khamis wa utawi nomor 5 iku bidon nidukhuli Ramadhana sebab nyanane mlebune wulan Ramadan bil istihati kelawan istihad fiman ing dalem wong Sulaiman istabaha kang samar-samar alaihi ngatasé wong apa dalika mengkono-mengkono hilal. Itu Ramadan maksudnya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados puni pangandikane Mbah Musannif. Syurutu sihhatihi utawi pira-pira syarah sae puasa. Iku arba'atu asya ana papat pira-pira perkara rupane Islamun suwiji ku Islam. Wa aqlunan makal wa naqaun lan bersih suci min nahwi haidin saking sebadana haid wa ilmun lan ngaweruhi bikaunil waqti kelawan onone wektu iku qabilan nrimo li suami marang puasa. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados puni pangandikane Mbah Musannif. Syurutu wujubihi utawi pira-pira syarat wajibe puasa. Iku khamsatu asya ana 5 pira-pira perkara rupane Islamun suwiji iku Islam. Wa taklifun lan mukallaf wa taqatun lan mampu wasihatun lan sehat wa iqamatun lan umah. Iqamah lagi nang omah maksudnya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados puni pangandikane Mbah Musannif. Arkanhu utawi pira-pira kune puasa iku salah satu asya ana 3 pira-pira perkara. Rupane niatun suwiji iku niat lailan ing dalam wektu wengi. Likul yamin kados saben-saben dina fil fardhi ing dalam puasa fardu. Wa tarku muftirin lan ninggalaken perkara kang batalaken. Dzakiron hale inget mukhtaron tur mukhtar ora dipaksa ghairu jahilin tur ora bodoh ma'dzurin kang den nguduraken bodoh yang diuduri syariat wasaimun lan wong kang puasa. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu kita masuk terkait dengan puasa. Puasa itu al-imsak ya. Lughatan al-imsak. Yang namanya puasa itu menahan. Maksudnya apa? Menahan daripada perkara yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu pengertian puasa gitu. Diterangkan di sini wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan ketika ada salah satu daripada 5 perkara ini. Kalau salah satu sudah ada, maka kita wajib puasa. Yang pertama, ahadua bikamali sya'bana 30 yawman. Ketika bulan Sya'ban itu sudah benar-benar 30 hari, maka contoh hari ini benar-benar sudah tanggal 30 Sya'ban, maka hari besok
kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Pokoknya kalau sudah benar-benar sudah 30, maka hari besok bukan 31, nggak ada dalam kalender Hijriah itu sampai 31. Itu ya, nggak ada sampai 31. Maka di sini dipastikan pol-polan bulan itu hanya 30 dalam kalender Hijriah. Maka besok jelas-jelas tanggal 1, nggak ada tanggal kosong begitu. Makanya kalau sekarang sudah tanggal 30 bulan Sya'ban, pasti besok sudah tanggal 1 bulan Ramadan. Makanya besok wajib melaksanakan puasa. Paham pertama ya. Yang kedua, karena Rasul bersabda sumu li ru'yati waftiru li ru'yati gitu. Yang kedua, wasaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua itu dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya, walaupun orang tersebut itu orang fasik. Contoh, dia orang fasik, kok dia benar-benar melihat hilal dengan mata kepalanya atau melihat sendiri, maka dia wajib puasa hari besok. Kenapa? Karena dia udah melihat. Apalagi dia memang orang adil, mau orang adil, mau orang fasik. Fasik itu bisa dikatakan maksiat jalan, terus ibadah ya lumayan lah begitu. Ini fasik, masih orang yang masih berkecimpung dalam perbuatan maksiat. Walaupun dia orang fasik, karena dia udah melihat sendiri, maka besok wajib puasa. Sekarang contohnya sore-sore melihat hilal, oh udah kelihatan hilalnya di sana. Maka di sini orang tersebut itu besok wajib puasa. Paham ya? Itu nomor 2. Nomor 3, bisubutihi fi haqqi man lam yarah bi adli syahadatin. Yang ketiga itu dengan menetapkannya hilal pada haknya orang yang tidak melihatnya. Contoh, saya nggak melihat hilal, tapi ada saksi yang melihat, tapi orang itu memang orang adil. Contoh, Pak Saiful kan adil orangnya. Memang dia itu orang adil, bukan orang fasik. Walah, Pak Saiful ini melihat hilal, kabarkan ke saya, Pak, saya tadi melihat hilal, sih benar. Ya, saya lihat itu Pak Saiful adil. Nah, di sini fi haqqi man lam yarah, tuh ya. Tapi saya menetap, oh ya, saya percaya nih, saya menetapkan hilal. Dengan karena Pak Saiful itu melihat hilal, karena Pak Saiful itu bi'adli syahadah, adil persaksiannya, memang orang adil. Saya menetapkannya, maka saya juga wajib puasa hari besok. Begitu. Yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi saw'un waqa fil qalbi sidqu amla. Ghairi mausukin bihi in waqa fil qalbi sidquhu. Yang nomor 4 itu dengan mengkabarnya orang yang adil riwayatnya dan dipercaya. Walaupun di sini sawa'un waqa fil qalbi amla. Walaupun saya ini tidak tidak meyakini fil qalbi sidquhu amla, ataupun tidak meyakini, membenarkan. Kalau yang pertama, yang ketiga kan menetapkan. Di sini itu memang orang adil itu mengabarkan dan dia itu memang dipercaya. Walaupun hati saya membenarkan ataupun tidak, karena kabarnya orang adil, maka saya besok juga wajib puasa. Kalau yang ketiga kan bisubuti fi haqqi man lam yarah, enggak melihat tapi ikut menetapkan dengan persaksian orang yang adil. Kalau yang keempat dengan kabar orang yang adil riwayatnya dan dia itu mengabarkan begitu, walaupun saya tidak percaya di hati saya, ataupun saya membenarkan begitu. Aghairi mausukin in waqa fil qalbi sidquhu, ataupun orang itu tidak bisa dipercaya tapi saya itu yakin di hati saya itu membenarkannya, maka juga saya wajib puasa karena sudah mengabarkannya begitu. Yang kelima itu bidhunni dukhuli Ramadan bil istihad man istabah alaihi dzalik. Yang kelima itu dengan menyangka bulan Ramadan dengan istihadnya orang yang dengan istihad. Ada orang istihad. Nah, ini bagi orang yang memang dia itu
samar-samar begitu. Ini 5 syarat ataupun 5 perkara ketika sudah terjadi salah satu daripada 5 ini maka kita wajib melaksanakan puasa di hari besok. Tapi kalau sekarang melihat hilal itu susah. Di Indonesia itu tidak bisa melihat hilal kecuali dengan teleskop ataupun apa itu yang pemerintah itu biasanya melihat itu hilal itu. Kalau dengan mata kepala sendiri langsung itu susah begitu. Makanya ketika ada informasi pengumuman dari pemerintah kita ikut saja. Insya Allah kita ikut saja. Kalau pemerintah mengumumkan besok puasa, kita puasa. Besok belum puasa, kita belum puasa. Besok lebaran, kita lebaran. Besok belum lebaran, kita belum lebaran. Ini untuk kita begitu saja, ikut pemerintah. Insya Allah aman. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau toh dia melihat sendiri pemerintah belum ataupun dia menghitung dengan falak, ini juga diperbolehkan monggo seperti itu. Tapi kalau saya di pondok dulu menyampaikan pokoknya ikut saja pemerintah karena pemerintah kita sah. Pemerintah belum lebaran ya kita jangan lebaran. Pemerintah sudah diumumkan lebaran kita ikut lebaran. Walaupun kita pegawai swasta nggak apa-apa ya. Pak guru ini pegawai swasta, tapi ketika lebaran, ketika puasa ikut negeri, gitu ya. Ya mudah-mudahan kita negeri ya, negeri as-soleh. Allahumma amin. Merdekalah, merdeka. Ini fasal pertama terkait dengan puasa. Yang selanjutnya syurutu sihatihi, syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam. Kalau nggak Islam nggak sah. Yang kedua berakal. Kalau nggak berakal tidak sah. Yang ketiga itu bersih daripada semacamnya haid. Berarti kalau lagi haid tidak sah puasa. Yang keempat harus tahu bahwasanya waktu itu yang dia kerjakan untuk berpuasa itu boleh untuk dikerjakan melaksanakan puasa. Karena ada beberapa waktu yang nggak diperbolehkan untuk puasa ada waktu itu yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Contoh ayam tasyrik, hari raya tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, tasyrik 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah itu hukumnya haram untuk kita melaksanakan puasa. Syarat wajibnya puasa syurutu wujubihi khamsah. Syarat wajib puasa ini syarat bagi orang yang sudah menetapkan syarat ini dia itu wajib mengerjakan puasa. Yang pertama Islam, berarti orang Islam itu wajib puasa. Yang kedua mukallaf, kalau sudah mukallaf wajib puasa. Itokoh mampu, kalau nggak mampu nggak wajib puasa. Kalau mampu wajib puasa. Yang sehat, berarti kalau sakit tidak wajib puasa. Iqomah lagi di rumah, bukan dalam perjalanan. Berarti kalau nggak di rumah dalam perjalanan itu tidak wajib puasa, cuma nanti wajib qadha di bulan selanjutnya. Nah ini ada syarat sahnya puasa: Islam, berakal, suci daripada haid dan semacamnya, tahu bahwasanya hari itu boleh untuk melaksanakan puasa. Kalau syarat wajibnya puasa itu ada 5: Islam, mukallaf, mampu, sehat, iqomah. Seperti itu. Gampang ya. Pokoknya harus dibedakan, ada syarat sah, berarti syarat ini ketika dikerjakan, ketika sudah ada berarti insya Allah sah puasanya. Kalau syarat wajib berarti orang-orang yang menentukan syarat ini dia berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Paham nggih? Nah, ini kayak ngaji pasanan, ngaji cepat gitu. Ngaji pasanan. Selanjutnya arkanuhu, rukun-rukunnya puasa ada berapa? Salah satu ada 3. Salah satu asya. Rukun-rukunnya puasa ada 3. Yang pertama niyatun lailan likul yamin fil fardi. Kalau puasa fardu, puasa Ramadan ataupun qadha Ramadan ataupun nadar, wajib niatnya itu di malam hari ketika sudah suruh ghurub syamsi sampai sebelum fajar sotik, sebelum subuh. Itu dibentangkan. Ya kalau adzan maghrib jam 6, dari jam 6 sampai adzan subuh jam 4. Dari jam 6 sampai jam 4. Kalau toh waktunya seperti itu ya. Dimalamkan, nggak boleh niat puasa Ramadan di waktu jam
contohnya jam 7 pagi, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah melebihi fajar sodik, sudah melebihi waktu subuh seperti itu. Wajib dimalamkan. Bagaimana kalau puasa sunnah? Nggak wajib dimalamkan. Boleh niat siang-siang, sepenting belum lingsirnya matahari. Boleh jam 8, jam 9, jam 6. Nah, penting ketika niat itu belum pernah dari pagi, dari subuh melakukan perkara yang membatalkan puasa, belum ngopi, belum udut, belum makan, belum sarapan. Maka contoh di hari Kamis, aduh saya belum sarapan, mau sarapan nggak ada nasi, mau beli nggak ada uang, aduh dah kita puasa aja mak, hari ini mak puasa saja, ya puasa. Nah seperti itu. Kanjeng Nabi juga seperti itu ketika bertanya sama istri beliau, hari ini ada makanan apa? Oh nggak ada makan. Wah ya nggak apa-apa, saya puasa saja, begitu. Ya itu contoh, kita nggak bisa memaksakan. Kalau ada rezeki kita ya nikmati, kalau tidak ada ya kita cari, begitu ya. Nah, harus cari, rezeki itu harus dicari ataupun dijemput. Ada yang mengatakan dijemput, tapi tetap kita tolabul halal, kita mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya halal dan thayyiban mubarakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, niat. Yang selanjutnya tarku muftirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Contohnya makan, minum, jima, itu. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak jima ketika lagi puasa. Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib. Dan di sini dalam keadaan zakiron, ingat. Berarti kalau lupa tidak batal. Saya di hari pertama bulan Ramadan, malam siang-siang tidur, bangun jam 11, lapar banget, buka kerudung, makan, santap, minum, gelegekan gitu ya, gitu. Atau istri saya, bah, dan terus makan apa? Sedahar apa? Nah maka di sini, oh iya sekarang lagi puasa ya. Yang seperti ini tidak batal, berarti Allah memberikan rezeki kepada saya, begitu. Ini kalau lupa, tapi bukan melupakan begitu ya. Mukhtaron berarti dalam keadaan ikhtiar, bukan dipaksa. Kalau dipaksa nggak wajib puasa. Toh ada orang lagi puasa itu dipaksa di tengah jalan sama jambret, makan apa enggak? Ini saya bawa sate, saya bawa sate kambingnya Pak Mul. Wah, harus makan ini. Saya lagi puasa. Makan apa? Kalau nggak makan saya bunuh kamu. Nah, mau nggak mau ya dimakan. Habis makan, nih es teh, minum. Nah, karena dipaksa diminum. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Dan ghairu jahil, bukan bodoh ma'dzur. Bodoh ma'dzur itu orang, contohnya orang mukallaf, memang dia itu baru masuk Islam, nggak tahu kalau makan atau minum itu membatalkan puasa. Lah di siang hari dia malah makan, dia malah minum. Datang kayaknya, kok kamu makan kok lagi puasa? Pakai apa? Puasa nggak boleh makan? Nggak boleh. Oh iya, nggak batal dia. Kenapa? Karena memang belum tahu. Ini termasuk jahil ma'dzur, berarti bodoh yang kena uzur. Atau memang nggak ada kiai yang menerangkan terkait dengan puasa. Tapi kalau di Cilacap sendiri banyak kiai, banyak ustaz, apalagi sekarang ada HP, banyak kajian-kajian terkait dengan puasa, pasti tahulah bagaimana rukun-rukunnya puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa pasti tahu. Maka di sini bukan ma'dzur, dia saja itu yang masa halal, masa bodoh, nggak mau belajar dia ya. Belajar dong ya. Yang terakhir, yang ketiga, wasoim, orang yang berpuasa itu rukun puasa. Lanjut ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal swiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Ya ini untuk pertemuan besok lagi lah ya. Lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini untuk wajibu mal qadha, insyaallah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.